Rame Podcast, podcast bersama Sentra Medica Hospital Minahasa Utara. Dalam podcast ini kita akan membahas berbagai topik terkait dengan kesehatan dan juga informasi yang menarik seputar Sentra Medica Hospital Minahasa Utara. Halo healthy people, apa kabar? Senang sekali kembali kami dari tim promosi kesehatan Sentra Medica Hospital Minahasa Utara boleh menemani waktu luang healthy people semua. Hari ini kita akan membahas topik yang menarik, namun sebelumnya for your information bahwa hari ini adalah edisi spesial karena Sentra Medica Hospital Minahasa Utara akan melaunching, khususnya sekarang ini ya, akan melaunching satu program baru yaitu podcast Rame. Kenapa Rame? Jadi Rame ini diambil dari dua kata terakhir dari kata sentra dan me-nya diambil dari dua kata awal di kata medika. Dan dalam podcast ini kita akan membahas banyak hal ya, healthy people. Dan tentunya untuk edisi kali ini kita akan membahas satu topik terkait dengan bagaimana cara ayah dan bunda menghadapi anak yang rewel pada saat minum obat. Dan tentunya untuk membahas ini sudah hadir bersama-sama dengan kita, narasumber kita. Mungkin buat healthy people semua sudah tidak asing lagi dengan narasumber kita hari ini karena beliau juga sudah sering muncul tidak hanya di live IG sebelumnya tapi juga di beberapa konten yang ada di Instagram Sentra Medica Hospital Minahasa Utara. Dr. Grace Kambe, spesialis anak. Selamat sore dokter. Selamat sore. Apa kabar dokter sore ini? Tenggat baik-baik. Wah puji Tuhan ternyata dokter sedang dalam kondisi yang baik. Ini dokter baru habis poli atau baru memulai poli atau bagaimana? Baru selesai poli, nanti mau sambung visit pasien. Oke baiklah. Senang sekali dokter G hari ini sudah boleh bergabung untuk orang mau berbincang hangat. Hari ini DP topik sih dok sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Ya cuma anak-anak zaman sekarang tukang rewel pada saat minum obat. Ini sedikit flashback sedikit dok pada kita waktu kita masih kecil. Jadi kita juga sempat ada di tahap rewel sekali dok pas mau minum obat. Sampai akhirnya kita mandiri ternyata DP proses juga nggak gampang. Itu kita sebagai seorang anak karena kita belum ada anak, belum menikah, mungkin kita bisa tanya Pak dokter pengalaman sebagai orang tua yang punya anak dan mungkin pengalaman sebagai dokter. Seperti apa dok? Iya memang kalau persoalan minum obat itu agak boleh dibilang istilahnya momok bagi anak-anak. Ada anak-anak yang baru lihat bentukan obat, sudah lari mungkin, sudah teriak. Kalau yang sudah agak besar ya. Kalaupun yang bayi-bayi ada yang kesan pertama minum obat langsung mukanya jelek atau ada yang langsung dimuntahkan atau ada yang enggak mau menelan atau ada yang menutup mulut dengan kuat. Ada begitu banyak respon yang kurang baik. Namun memang ada juga anak-anak yang boleh minum obat secara rela. Baik masih bayi maupun balita atau anak-anak yang lebih besar. Itu memang sejauh ini saya belum pernah membaca atau menemukan penelitian ya yang menghitung misalnya berapa persen anak yang minum obat dengan rela dan berapa persen anak yang minum obat dalam tanda kutip harus dengan bujukan, rayuan atau bahkan sedikit kekerasan ya. Tapi memang kalau mau bilang pengalaman sebagai anak pun dulu waktu kita anak-anak kan kita pasti obat. Image-nya itu langsung terbayang sesuatu yang pahit ya. Betul sekali. Baru dengar obat langsung terbayang, aduh pahit ini pasti tidak enak atau rasanya tidak menyenangkan gitu kan. Nah kalau misalnya sebagai orang tua, saya memiliki 2 orang anak yang sejak bayi sampai umur balita sangat sulit minum obat. Wow. Sangat. Kalau bikin range atau skor 0 sampai 10, mereka berdua itu ada di 9,9. Wow. Ternyata gitu. memang ribet sekali kan. Namun kalau pengalaman sebagai dokter ya, baik waktu saya masih dokter umum maupun sudah dokter spesialis anak, pasien-pasien itu beragam memang, sangat beragam. Ada yang memang bisa dengan mudah, ada yang ada kategori-kategorinya. Jadi mungkin ada yang mudah, ada yang sedikit sulit,
ada yang sedikit lebih sulit atau ada yang sangat Sangat amat sulit Ya, oke. sekali. Begitu. Oke. Saya pernah menemukan beberapa pasien yang masuk di kategori sangat amat sulit sekali. Yang bentukan apapun, obat jenis apapun, rasa apapun, model apapun tidak ada yang bisa diberikan dengan cara sederhana ataupun tanpa paksaan. Ada beberapa Oke. pasien yang memang berada di kategori itu, di sangat sulit itu. Mungkin ya itu memang udah momok sejak dahulu hingga sekarang sampai mungkin timbul ini ya di dunia medis ini terutama di bidang farmasi Iya. ada banyak hal yang mereka coba buat terobosan-terobosan Iya, baru betul. untuk misalnya menciptakan model-model atau bentukan obat yang lebih ramah anak istilahnya, yang lebih bisa diterima oleh anak begitu. Sekalipun ya pabrik bikin obat model begini, menurut mereka ini lebih ramah anak, rasanya lebih enak atau bentukannya lebih gampang diberikan, tapi kenyataannya memang tidak semudah itu memberikan obat. Masih jauh lebih gampang meresepkan obat. Betul sekali. Daripada- Meresepkan cuman iya, catat atau cuman mungkin catat. kasih masuk di Iya. sistem Kalau- daripada mau kasih minum Ya obat. begitu. Makanya kalau misalnya ada pasien yang saya periksa, selalu pertanyaan standar yang saya ajukan itu ke ayah bunda itu, ibu bapak, mama papa, anak ini lebih gampang diminumkan obat yang jenisnya apa? Oke. Apakah yang Dok. sirup atau yang bukan? Oke, baik. Sebelum terlalu melangkah ke Iya. situ, mungkin yang satu hal yang menarik adalah kira-kira apa sih faktor apa yang mendorong sehingga ada anak yang cenderung lebih gampang meminum obat dan ada yang sama dengan dokter bilang tadi, ada yang setengah mati sekali untuk meminum obat. Ya mungkin soal rasa ya, Oke. karena obat itu kan pada dasarnya kan orang enggak semua orang suka yang pahit-pahit yang Ya, tidak enak. betul. Kata mereka hidup ini udah pahit jangan tambah dengan obat kan. Ya, betul sekali, Dok. Jadi maksud kita banyak itu yang memang pada dasarnya orang enggak terlalu suka yang rasa pahit. Nah anak-anak apalagi, tapi ada anak-anak tertentu kan yang suka semua jenis rasa. Oke. Misalnya, jadi mereka mungkin lebih mudah menerima rasa apapun begitu. Tapi ada anak yang memang sangat strict dengan rasa. Dia tidak terlalu suka yang misalnya terlalu pahit atau yang aromanya terlalu kuat, sekalipun manis tapi aromanya terlalu kuat atau menusuk dia tidak terlalu suka. Ini kan soal rasa dan soal Iya, rasa betul. itu ya begitu Betul, itu. kata tiap orang punya rasa ya berbeda-beda. Betul, betul. Rasa dalam bentuk apapun Iya, kan pasti betul, punya kecenderungan yang berbeda-beda. Nah makanya tapi secara general anak akan atau secara umum anak akan lebih mudah menerima obat yang rasanya lebih manis dibandingkan obat-obat yang rasanya lebih pahit ya. Oke. Nah makanya itu mungkin sampai muncul berbagai upaya dari bidang farmasi untuk memberikan bentukan dan rasa yang lebih mudah diterima anak. Oke, baik, Dok. Kalau tadi sobat cerita pengalaman, kita punya pengalaman tadi kita sharing, dokter berpengalaman sebagai anak, sebagai orang tua, bahkan sebagai dokter. Ternyata kan tuh memang dalam dalam mau kasih minum obat ini memang ada challenge yang lumayan besar, Kang Dok. Nah kira-kira dari dokter ada enggak kira-kira trik yang boleh dokter bagikan untuk ayah bunda, papa mama, mami papi yang ada di rumah supaya katu dorang bisa mau mengatasi dang masalah Iya. ini. Memang kan problem dalam penanganan anak sakit itu bukan hanya bagaimana membawa anak ke dokter, bagaimana dokter memeriksa, kemudian memberikan resep obat, tapi sampai dengan bagaimana obat itu boleh masuk dengan selamat ke dalam mulut anak dan ditelan dengan baik. Itu juga perjuangan yang cukup besar. Makanya ketika ada pasien misalnya datang berperiksa ke dokter selalu pertama membangun hubungan yang baik dengan orang tua, komunikasi. Kemudian menanyakan, oh ibu atau bapak atau mama papa anak ini lebih gampang diminumkan obat yang modelnya seperti apa misalnya. Kan pilihan obat itu ada yang sirup, ada yang bentukan bubuk atau Iya, betul. kita sering dengar sebagai obat puyer. Iya betul. Nah ada orang tua yang bilang, oh dokter saya mending diberikan obat bubuk supaya saya boleh satu kali memberikan secara bersamaan tanpa ulang-ulang. Kalau misalnya obat sirup mungkin misalnya keluarnya panas batuk beringus, obat batuknya sendiri, obat demamnya sendiri, obat beringusnya sendiri kan jadi beberapa kali diberikan. Nah anaknya lebih ribet. Jadi pertama itu komunikasi yang baik dengan mama papa ya bunda,
kira-kira jenis tipe yang mana yang lebih gampang diberikan. Kemudian kalau memang dia menjelaskan, oh anak saya lebih suka yang ini, biasanya saya berusaha mencarikan jenis obat yang mendukung dengan kemudahan pemberian. Karena menurut saya sebaik apapun jenis obat yang saya pilih, tapi kalau tidak mendukung kemudahan pemberian obat dari orang tua ke anak ya percuma toh. Kalau misalnya obat ini sudah tersedia tapi tidak bisa diminumkan ke anak karena bentukannya yang tidak diterima anak, ya sama aja. Itu akan menyulitkan si anak sembuh kan kalau dia tidak pernah bisa minum obat itu dengan baik. Iya, karena memang kan minum obat dipetujuan kan minum obat supaya sembuh. Iya, betul. Biar obat ini dari rumah sakit orang Manado bilang satu karong, tapi kalau tidak ada yang masuk ke mulut anak kan tidak ada gunanya. Jadi yang pertama itu komunikasi yang baik dengan mama papa, menanyakan kira-kira obat jenis apa yang lebih mudah diterima oleh si anak. Kemudian ada beberapa trik yang biasanya saya berikan ke orang tua. Contohnya kalau misalnya meminumkan obat dalam bentukan sirup, saya lebih suka menggunakan spuit. Karena dengan spuit itu takaran atau dosis obat akan jauh lebih tepat dibanding dengan sendok. Kemudian kalaupun dengan spuit, memberikannya lebih mudah. Spuit itu kan bentukannya agak lonjong gitu kan. Iya, betul. Jadi bisa dari sudut mulut, baik sudut kiri atau sudut kanan mulut, dan disemprotkan ke arah pipi. Dengan demikian kalau anak ini tipe yang agak sulit, dia tidak mudah untuk memuntahkan itu. Agak susah dia, agak kesulitan juga dia kalau mau langsung dimuntahkan. Tapi kalau sendok kita kasih dari tengah mulut, itu obat belum sampai masuk dalam mulut, dia sudah menyembur. Sudah, betul gitu. sekali. Anak-anak itu kan banyak yang udah pintar kan, dia sudah langsung menyemburkan obatnya. Jadi obat nggak sampai masuk, belum sampai masuk sudah keluar. Jadi kalau dengan spuit itu biasanya jauh lebih berhasil. Karena disemprotkan ke arah pipi si anak, jadi dia refleksnya dari dalam mulut itu tidak dengan mudah dia mengeluarkan. Ya pasti memang kalau anak yang agak susah mungkin perlu 2, 3 bahkan 4, 5 orang ya. Iya, betul sekali. Ada yang tahan di kaki, ada yang tahan di kepala, ada yang tahan di tangan dan sebagainya, ada yang tahan mulutnya, ada yang bahkan sesudah obatnya dimasukkan anaknya ditiup biar dia segera menelan obatnya dengan refleks dia mau cari nafas kan. Betul. Itu cara-cara yang seperti itu. Tapi ada juga saya mengedukasi beberapa pasien dengan cara begini. Kalau anaknya udah mungkin balita ya, mungkin 2-3 tahun ke atas yang sudah bisa berkomunikasi dengan baik, boleh dibangun kepercayaan. Jadi bangun hubungan kepercayaan antara ibu atau bapak atau ayah bunda, mama papa dengan si anak. Jadi sebelum dia diminumkan obat, ada bangun kepercayaan, misalnya bangun cerita. Jadi misalnya adik kan lagi sakit, di dalam tubuh itu ada banyak kuman. Nah kuman-kuman itu kan harus disingkirkan atau harus dibunuh supaya adik sehat kembali. Nah ada kadang-kadang yang pakai analogi kayak film-film superhero. Iya betul. Nah pakai film superhero, jadi kesannya begini, kamu kan jadi Superman-nya atau kamu jadi hero-nya. Nah obat itu adalah senjata kamu untuk bunuh musuh, untuk mengalahkan musuh. Jadi ada yang berhasil dengan cara seperti itu. Jadi misalnya dibilang bahwa obat itu senjata dia untuk bunuh kuman. Karena dia kan sudah sering nonton misalnya kuman itu kan biasa digambarkan dengan bentukan-bentukan si jahat, gambar-gambar yang agak menakutkan. Iya betul dok. Jadi dibilang itu kan kuman itu jahat, dia buat kamu sakit. Jadi kuman itu harus disingkirkan. Nah senjata kamu yang paling ampuh adalah obat itu. Ada yang diedukasi seperti itu misalnya. Betul. Ada kan anak-anak yang mungkin lagi gandrung-gandrungnya atau lagi senang-senangnya ya sama superhero. Jadi masing-masing superhero kan biasanya kalau si ini kekuatannya apa, kalau si ini tanpa saya menyebutkan ya, kalau si ini kekuatannya apa, senjatanya apa. Nah si anak ini dijelaskan bahwa kalau dia mau jadi superhero juga untuk bunuh kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang jahat, ya obat yang senjatanya itu ya obat itu. Jadi ada anak-anak tertentu yang ketika diberi penjelasan seperti itu dia langsung iya mama saya mau kalahkan kumannya gitu. Jadi dia akan meminum obat itu dengan rela, sekalipun mungkin rasanya ya kurang enak gitu. Betul. Tapi ketika dia mengetahui manfaat obat itu apa, tujuannya itu apa, ya dia bisa dengan mudah diberikan obat. Bahkan dia boleh bilang, mama sudah jam minum obat ini, nanti ada lama sembuhnya kalau terlambat. Kan ada yang sudah begitu. Jadi memang memanfaatkan imajinasi si anak untuk
membangun dia punya kepercayaan supaya Ya. meminum obat ya, Iya, Dok. Betul. supaya obat ini tidak jadi momok. Iya, Nah, betul, kadang-kadang betul. itu yang saya suka temukan, ada orang tua yang kurang tepat menjadikan obat sebagai alat untuk menakut-nakuti Ya, anak. itu, itu Dok. jelek. Nah, Jadi makanya biasanya mereka takut-takutin anak tuh, kalau enggak makan nanti mama kasih obat. ya, Nah, betul. Jadi akhirnya ketika memang betul-betul Betul-betul sakit, harus ah, minum obat, jadi anak- trauma jadi kasihan trauma. anak-anak. Sama betul, dengan betul. ajaran tersesat sejagat raya. Apa? Kalau banakal dokter mau suntik. Dok, itu betul. Padahal kan tuh ya Itu, dokter ya, ya itu nggak kan, mungkin tuh dalam semua ya. tindakan medis anak sakit Suntik. disuntik. Nah, akhirnya si anak baru di pintu praktek udah Ya, teriak betul semaput sekali. saking takut. Ya, betul. Nah, seperti obat juga banyak orang tua yang suka menggunakan kalau enggak makang-makang Iya, betul, mau dapat betul obat. sekali, Dok, Nah, betul. akhirnya kan obat ini jadi sesuatu yang jadi momok ya. Ketika jadi momok ya dia kesulitan. Jadi ketika mau kasih obat dia Iya, obat, kata so takut memang itu toh. aduh, Jadi trauma jadi kata. trauma. Ya, Jadi betul memang sekali, Dok. makanya konsep yang dasar yang saya sebutkan tadi itu hubungan yang baik antara orang tua dan anak, dan ada proses penjelasannya. Oke. Ini untuk apa, tujuannya apa, kegunaannya apa. Kan kalau anak-anak yang diajak berbicara dengan baik, orang tua kan pasti paling tahu lah bagaimana membina komunikasi dengan anak Iya, sendiri kan. betul, betul, Jadi dia betul. paling tahu bagaimana cara mendapatkan hati si anak, bagaimana cara membuat si anak mengerti tujuannya. Ya, Oke. ketika dia disampaikan dengan bahasa-bahasa anak yang mudah dimengerti, atau seperti contoh tadi konsep superhero itu, Iya, betul, betul, dia Dok. dia boleh akhirnya paham. Oh iya ya, Iya, kalau saya minum obat kumannya mati, saya cepat sembuh, boleh main lagi, Iya, boleh betul, jalan-jalan lagi. betul. Biasanya kan konsepnya seperti itu Iya, yang betul, Dok. cukup sederhana namun sangat membantu untuk anak. Oke. Nah, atau kalaupun sekarang itu ada jenis-jenis cairan yang ditambahkan ke obat tapi dibuat oleh pabrik farmasi untuk memberi rasa yang lebih baik. Oke. Memberi rasa yang lebih baik supaya obat itu rasanya lebih ramah anak, misalnya rasa buah, Iya, betul, betul, mengikuti betul. beberapa jenis buah supaya ketika diminum tidak terasa seperti minum obat tapi hanya terasa seperti minum jus. Iya, betul sekali, Ya, Dok. tapi biasa semakin baik rasanya berarti semakin tidak nyaman di kantong papa. Iya, betul sekali. betul, Itu betul, ada betul, Dok. ada Oke. timbal baliknya. Oke, Kalau betul, dia betul. rasanya semakin enak, pasti itu tidak enak di kantong papa. Ya, betul sekali. Oke, dokter, ini tolong so bahas banyak hal. Ada beberapa kesimpulan dari dokter ke pembahasan tadi. Ternyata Katu memang terkait dengan topik ini tidak cuman terjadi sekarang, tapi memang dari dulu bahkan ketika dokter juga masih kecil, itu yang dia menjadi tantangan dari dokter punya orang tua, begitu juga dengan kita. Kemudian ternyata ada banyak teknik untuk meyakinkan anak supaya mau minum obat. Beberapa di antaranya tadi ada harus dipaksa. Tapi kalau pun- boleh tanpa iya, paksaan lebih baik kalau kan? boleh tanpa paksaan lebih bagus. Jadi tanpa paksaan adalah orang kasih pandangan, kasih pengertian. Atau misalnya orang ambil contoh-contoh apa sih yang orang anak lagi suka sekarang. Jadi dari misalnya ada karakter A yang orang anak suka, ya sudah gunakan saja karakter itu untuk supaya meyakinkan anak bahwa oh obat ini tujuannya baik. Atau bisa juga kalau pas kebetulan mungkin ada salah satu anggota keluarga yang sakit, yang orang dewasa, betul. pas minum obat kasih anaknya lihat, ini Oke. misalnya papa lagi sakit, ini papa minum obat gini nih, minum ini. Kan ya tidak terjadi apa-apa, atau rasanya memang agak sedikit pahit tapi ini membantu papa lebih cepat sembuh. Supaya anak lihat, oh iya tidak semenakutkan itu Iya, ternyata betul sih, minum Dok, obat. betul, Ada betul. contoh-contoh begitu ya. Iya. Jadi memang kayak ya orang kasih contoh yang mengikuti anak punya kemauan, atau memang ada contoh-contoh konkret yang ada di lingkungan anak yang bisa orang jadikan acuan untuk supaya orang meyakinkan orang anak agar supaya orang mau minum obat. Iya. Betul sekali. Dan jangan pernah jadikan obat itu sebagai hukuman. Iya, Ya, oke. kalau kamu nakal atau kamu tidak makan, nanti mama kasih obat. Aduh, kasihan. Oke, baik dokter. Kalau begitu ternyata waktu kita juga sudah habis, Iya. dokter. Terima kasih banyak sore hari ini so bergabung dengan tim promosi kesehatan Sentra Medica Hospital. Terima kasih juga sudah berbagi ilmu, karena nyanda ada ilmu yang akan jadi sia-sia, tapi ketika ilmu itu memberikan manfaat dan pengetahuan akan orang sharing ke banyak orang. Tujuannya apa? Supaya orang bisa mencegah daripada orang harus mau mengobati. Betul sekali. Terima kasih Dokter G Terima sudah kasih. hadir di podcast perdana hari ini. Dan Di Rame Podcast. iya betul, di Rame Podcast tentunya. Rame Podcast bersama Sentra Medica Hospital Minahasa Utara.
Terima kasih banyak sudah bergabung juga buat Healthy People semua. Selamat sore karena kita sekarang lagi syuting sore. Selamat sore dan sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Dadah.